Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Novi Putri. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang materi-materi IPA, ilmu pengetahuan alam. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir dan bertanya-tanya mengapa kita bisa berjalan dan berlari? Yaps, benar sekali. Kita bisa berjalan dan berlari dikarenakan kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, tahukah kalian sistem gerak manusia itu terdiri dari apa saja sih? Untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share channel ini untuk mendapatkan notifikasi materi update dan tentunya bermanfaat. Selamat menonton! Jika kita berbicara tentang sistem gerak pada manusia, maka kita akan membahas 3 hal, yakni tulang, sendi, dan otot. Sekarang, coba kamu amati teman-teman yang ada di sekitaranmu. Mungkin kamu akan mendapati temanmu sedang berdiri maupun duduk. Mengapa tubuh temanmu dapat berdiri dan duduk dengan tegak? Dan amati pula bentuk tubuh mereka. Kenapa ya tubuh dapat memiliki bentuk seperti itu? Ternyata tubuh manusia tersusun dari banyak sekali tulang. Secara umum, ada 4 fungsi tulang bagi tubuh kita. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Dan yang terakhir, sebagai tempat pembentukan sel darah. Berdasarkan jenisnya, tulang pada tubuh kita dibagi menjadi 2 macam, ada tulang rawan dan tulang keras. Lalu, apa sih perbedaan antara tulang rawan dengan tulang keras? Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Sedangkan tulang keras tersusun atas sel-sel tulang keras yang disebut dengan osteosit. Penyusun tulang rawan itu sendiri disusun dari kolagen dan kompleks protein karbohidrat, sedangkan pada tulang keras, matriks penyusunnya dari kolagen dan mineral seperti kalsium dan fosfor. Struktur tulang rawan itu sendiri bersifat kuat dan elastis, sedangkan pada tulang keras bersifat kuat dan kaku. Di tulang rawan tidak ditemukan pembuluh darah, sedangkan di tulang keras ditemukan adanya pembuluh darah. Fungsi dari tulang rawan itu sendiri, dia dapat membentuk tulang keras, menyusun sendi, dan menyokong bagian tubuh tertentu. Sedangkan pada tulang keras, berfungsi menyusun rangka yang menyokong tubuh manusia. Tulang rawan dibagi menjadi 3 macam. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin mempunyai matriks yang homogen dan bersifat halus serta transparan. Bisa kita jumpai di cuping hidung, batang trakea, dan tulang antara tulang rusuk dan tulang dada. Sedangkan tulang rawan elastis bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Contohnya terdapat pada epiglotis dan bagian luar telinga. Dan terakhir, tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Contohnya terdapat pada antar ruas tulang belakang. Adapun tulang keras, dia tersusun dari berbagai macam jenis tulang. Berdasarkan sifat matriksnya,
Tulang keras dibagi menjadi dua macam. Ada tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak merupakan tulang yang memiliki matriks yang bersifat padat dan rapat. Bisa kita jumpai di tulang pipa. Sedangkan tulang spons merupakan tulang yang memiliki matriks berongga. Bisa kita jumpai di tulang pipa, tulang pipih, maupun tulang pendek. Jika dilihat dari gambar, gambar ini menunjukkan tulang pipa yang tersusun dari tulang kompak dan tulang spons, di mana tulang kompaknya berada di bagian luar, sedangkan tulang sponsnya berada di bagian dalam dan bentuknya berongga-rongga. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang keras dibagi menjadi 4 macam. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa memiliki bentuk seperti tabung dan umumnya berongga. Contoh dari tulang pipa yaitu tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sedangkan tulang pendek memiliki bentuk silindris dan contohnya yaitu tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Untuk tulang pipih ini memiliki bentuk pipih dan berongga. Contoh dari tulang pipih yaitu tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Dan terakhir, tulang tak beraturan, merupakan tulang yang memiliki bentuk yang tidak teratur. Contohnya yaitu tulang yang terdapat di wajah dan tulang belakang. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam tulang. Dan di awal, kita sudah mengetahui bahwa salah satu fungsi tulang rawan adalah membentuk tulang keras. Lalu, bagaimana sih proses terbentuknya tulang tersebut? Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuknya tulang rawan. Di dalam tulang rawan, terdapat rongga yang terisi oleh osteoblas. Osteoblas akan membentuk osteosit dari arah dalam keluar. Osteosit nantinya akan mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Kemudian, matriks tulang keras tersebut akan terisi oleh kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang akan mengeras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itulah disebut dengan osifikasi. Teman-teman, tulang-tulang yang telah kita bahas tadi itulah yang akan membentuk sistem rangka. Kemudian, sistem rangka ini akan menyusun kerangka tubuh manusia, sehingga tubuh kita memiliki bentuk seperti yang kita lihat sekarang ini. Rangka manusia dibagi menjadi rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas rangka apendikular bawah dan rangka apendikular atas. Tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala. Sebagian besar dari tulang tengkorak disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih. Di dalam tulang tengkorak terdapat mata, otak, dan organ lainnya yang terlindungi oleh tulang-tulang tengkorak tersebut. Jadi teman-teman, tulang tengkorak kita tersusun atas tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang baji. Nah, agar lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar tulang tengkorak berikut ini. Tulang belakang tersusun atas ruas-ruas tulang yang fleksibel tetapi kuat. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher,
12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Berikut adalah gambar dari tulang belakang kita. Silahkan diamati ya. Jumlahnya ada 33 ruas. Rangka aksial selanjutnya yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk bersama-sama membentuk pelindung bagi organ-organ yang terdapat di rongga dada, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang dada terletak dekat dengan tulang rusuk atau lebih tepatnya di tengah-tengah dada. Tulang dada terdiri atas bagian hulu, bagian badan, dan taju pedang. Bagian hulu merupakan tempat melekatnya tulang selangka, sedangkan bagian badan merupakan tempat melekatnya rusuk sejati. Adapun tulang rusuk kita terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Lebih jelasnya, kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rangka apendikular yang terdiri dari rangka apendikular atas dan rangka apendikular bawah. Rangka apendikular atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Bisa kalian amati pada gambar berikut. Gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat. Tulang selangka terletak di sebelah depan dan menghubungkan gelang bahu dengan tulang dada. Sedangkan tulang belikat terletak di sebelah belakang dan berhubungan dengan tulang rusuk. Adapun tulang tangan kita terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan ada 28 tulang jari tangan. Adapun rangka apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Agar lebih jelasnya, kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus, 1 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Sedangkan tulang kaki terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan ada 28 tulang jari kaki. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah tahu bagian-bagian tulang penyusun sistem gerak, bukan? Sekarang, kita akan membahas tentang sendi. Kenapa? Karena sendi juga merupakan penyusun sistem gerak pada manusia. Tahukah kalian apa itu sendi? Sendi adalah titik fisik penghubung antara 2 tulang. Hubungan antara tulang tersebut dinamakan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari tulang rawan di daerah sendi. Tulang rawan membesar dan kemudian kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut tulang rawan persendian. Setelah itu, kedua ujung tulang rawan membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Kedua ujung tulang dan tulang rawan persendian dilapisi oleh selaput sendi yang disebut dengan membran sinovial yang liat dan menghasilkan cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas tulang. Berdasarkan ada tidaknya gerakan,
persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang disebut dengan sendi mati, atau yang disebut dengan sinartrosis, sendi kaku, atau yang disebut dengan amfiartrosis, dan terakhir sendi gerak, yang disebut dengan diartrosis. Sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat, sehingga pada sendi ini tidak bisa digerakkan. Contoh dari sendi mati adalah hubungan antar tulang tengkorak. Sedangkan sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, sehingga pada sendi ini memungkinkan gerakan secara terbatas. Contoh dari sendi kaku adalah sendi antar ruas tulang belakang, sendi antara tulang rusuk dan tulang dada, serta sendi antara tulang betis dan tulang kering. Adapun sendi gerak merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Struktur sendi gerak tersusun dari mangkuk sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi atau yang disebut dengan ligamen, dan terdiri dari cairan sendi atau yang disebut dengan cairan sinovial. Sendi gerak dibedakan menjadi 4 macam. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Sendi engsel merupakan penghubung antara dua tulang yang salah satu tulangnya bisa digerakkan hanya ke satu arah. Adapun sendi pelana merupakan hubungan antara dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Sedangkan sendi peluru merupakan hubungan antara dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Dan terakhir, sendi putar merupakan hubungan antara dua tulang di mana ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lainnya, sehingga memungkinkan gerakan memutar. Adapun sendi engsel bisa kita jumpai pada siku-siku dan lutut. Sendi pelana terdapat pada tulang ibu jari serta antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Sendi peluru bisa kita jumpai pada sendi antara tulang lengan atas dengan gelang bahu serta antara tulang paha dengan gelang panggul. Dan sendi putar terdapat pada sendi antara tulang atlas dan tulang aksis yang memungkinkan kepala kita bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Teman-teman, kita telah membahas tentang tulang dan sendi. Sekarang, coba kalian pikirkan apakah tulang dan sendi yang telah kita bahas tadi dapat digerakkan tanpa ada bagian lainnya? Jawabannya tentu tidak bisa. Tulang dan sendi hanya bisa digerakkan jika ada otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat pada tubuh kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Kenapa ya? Hal ini dikarenakan otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki 3 kemampuan. Yang pertama, kontraktibilitas, yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas, yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, elastisitas, yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Dan otot pada tubuh kita dibagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Lalu, apa sih perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Mari kita bahas. Otot polos tersusun atas sel-sel otot polos yang memiliki bentuk gelendong
dengan kedua ujungnya yang meruncing, sedangkan otot lurik tersusun oleh sel-sel otot lurik yang berbentuk silindris. Adapun pada otot jantung tersusun oleh sel-sel otot jantung memiliki bentuk silindris dan bercabang. Setiap sel pada otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah, sedangkan pada otot lurik memiliki inti sel yang banyak dan letaknya di tepi. Adapun pada sel jantung memiliki inti yang banyak dan letaknya di tengah. Otot polos dengan otot jantung bekerja di luar kesadaran, sedangkan otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Reaksi terhadap perangsangan pada otot polos berlangsung dengan lambat, sedangkan pada otot lurik dan otot jantung berlangsung dengan cepat. Otot polos terletak pada organ dalam tubuh seperti dinding lambung, usus halus, rahim, dan pembuluh darah. Pada otot lurik bisa kita temukan di tulang penyusun rangka dengan perantara tendon. Sedangkan otot jantung hanya bisa kita temui di jantung. Teman-teman, demikianlah penjelasan tentang sistem gerak pada manusia. Bagaimana? Sudah lebih memahami bukan? Semoga penjelasan tersebut bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.